3 macam hisab pada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari akhir di mana semua yang ada di muka bumi ini akan berakhir. Nah, di hari kiamat itu ada beberapa langkah, ada beberapa step dalam metode hisabnya di hari kiamat. Nah, hisab yang pertama pada hari kiamat adalah siksaan dan kenikmatan kubur, telah ditetapkan dengan nas Al-Quran dan hadis dan ijma ulama. Pada dasarnya siksa dan nikmat kubur itu terjadi pada roh. Terkadang roh itu menempel di tubuh sehingga siksaan atau kenikmatan itu mengenai tubuh tersebut. Sementara hisab atau perhitungan di dalam kubur tidak ada hisabnya. Akan tetapi ada siksaan dari sebagian perbuatan yang dikerjakan atau kenikmatan dalam kubur bagi pelaku sebuah kebaikan. Sementara hisab atau perhitungan itu nanti terjadi di mauqif, tempat penantian di hari kiamat. Nah, yang kedua adalah hari kiamat. Hisab pada hari kiamat yang kedua, pada dasarnya semua manusia akan dihisab pada tempat penantiannya di hari kiamat, kecuali ada sekelompok orang atas karunia Allah kepada mereka akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa ada siksaan. Siapa saja mereka? Salah satunya adalah orang yang syahid memperjuangkan agamanya Allah atau yang berperang di jalannya Allah. Nah, hisab pada hari kiamat yang ketiga adalah hisab pada hari kiamat itu ada 2 jenis. Jenis pertama adalah hisabul arb, penampakan. Hal ini khusus bagi orang mukmin, ditanya tentang amalan, ilmu, nikmat Allah yang diberikan kepadanya, maka dia akan menjawab sesuai dengan keterbukaan dadanya dan menungguhkan argumennya serta akan langgeng nikmat atas Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditunjukkan dosa-dosanya kepadanya, dia akan mengakuinya, kemudian Allah menutupi dan memaafkannya. Hal ini bukanlah hisab munaqashah, tidak memperinci serta tidak mempertegas. Dia akan mengambil catatan amalnya dengan tangan kanan dan akan kembali kepada keluarnya dalam kondisi bahagia karena dia selamat dari siksaan dan beruntung dengan pahalanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar dari Rasulullah SAW yang bersabda, barang siapa yang hisabnya di munaqashah maka ia tersiksa. Aisyah, aku bertanya, bukankah Allah Ta'ala berfirman ia akan diperiksa dengan periksaan yang mudah? Maka Rasulullah SAW menjawab, hal itu adalah al-arb. Al-Hafidh rahmatullahi ala mengatakan Al-Qurtubi, makna dari ungkapan sesungguhnya itu adalah al-arb, penampakan, yaitu hisab yang disebutkan di ayat tak lain adalah amalan-amalan orang mukmin ditampakkan kepadanya sampai dia mengetahui anugerah Allah Subhanahu wa taala dan menutupi dosa-dosanya di dunia dan diampuni nanti di akhirat. Amin. Jenis kedua adalah hisab munaqashah. Ini adalah hisab Allah kepada orang-orang kafir dan pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang mengesahkan Allah. Hisabnya akan panjang dan sulit sesuai dengan banyaknya dosa-dosa mereka. Nah, para pelaku dosa ini dari kalangan orang-orang mengesankan Allah memasukkan mereka ke dalam neraka dan orang-orang dikehendakinya sampai beberapa waktu, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga selamanya. Dan itu untuk menghilangkan uzur dari dirinya. Itulah nasib munafik dan orang-orang yang Allah murkai, wal iyadu billah. Syekh Ibnu Utsman rahmatullah alaihi, para ulama berbeda pendapat tentang firman Allah ini. Apakah maksud orang kafir ataukah maksud orang mukmin dan orang kafir? Yang benar adalah bahwa maksudnya adalah orang mukmin dan orang kafir masing-masing akan ditanya tentang kenikmatannya. Akan tetapi orang kafir akan ditanya tentang pertanyaan bernada penghinaan dan kebencian. Sementara orang mukmin akan ditanya dengan pertanyaan bernada pengingatan. Pertanyaan orang mukmin adalah pertanyaan mengingatkan akan nikmat Allah Azza wa Jalla kepadanya sampai dia senang dan mengetahui bahwa nikmat yang diberikan di dunia dengan mendapatkan kemuliaan nikmat di akhirat. Sementara pertanyaan pada orang kafir adalah pertanyaan bernada penghinaan dan peringatan karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini bermanfaat dan semoga kita semua dan keluarga diringankan hisabnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya mujibas sailin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.